Merdeka buat dunia pendidikan. Khususnya buat dunia pendidikan ya Kak Riki. Khususnya untuk siswa, bagi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GM, kembali lagi di GM Podcast, Sekolah Bersahabat dan Beradab. Generasi Madani selalu di hati. Yeay. Oke teman-teman, di sini saya sedang bersama Bang Nur. Beliau ini adalah guru PJOK dan sekaligus tetangga saya ini. Oke, Bang Nur, apa kabar? Kabar baik, selalu baik. Bang Nur lagi sibuk apa hari ini? Alhamdulillah saya selalu sibuk, selalu mempersiapkan khususnya eskul futsal agar terus bisa berprestasi seperti tahun-tahun sebelumnya Kak Riki. Cakep banget ini Bang Nur. Alhamdulillah. Bang Nur, tema kita kali ini tuh mengenai narasi kemerdekaan. Waduh, berat sekali Kak Riki. Berat sekali ini. Sudah merdeka kita ini. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah dari sudah, penjajah. Dari penjajah sudah merdeka. Oke Bang Nur, nggak usah lama-lama ya. Mungkin ini langsung aja gitu ya. Bang Nur, ada yang mau saya tanyain. Apa tuh Kak Riki? Mengenai kemerdekaan. Menurut Bang Nur ya, merdeka itu definisinya apa sih menurut Bang Nur aja? Disclaimer dulu ya Kak Riki, karena kan ini penontonnya banyak. Ini adalah jawaban pribadi saya. Jadi jika ada perbedaan pendapat ya dimohon maafkan saja. Merdeka itu menurut saya adalah kebebasan berpikir dan berekspresi Kak Riki. Jadi khususnya ada di siswa-siswa ya, dan alhamdulillahnya juga kan sudah banyak sekali siswa-siswa terutama di generasi Madani yang memang kreatif dan mau berekspresi tentang kreativitas mereka. Oh betul. Oke, kalau misalkan mengenai merdeka buat dunia pendidikan nih. Merdeka buat dunia pendidikan. Khususnya buat dunia pendidikan ya Kak Riki. Khususnya untuk siswa, bagi saya merdeka itu adalah mau berekspresi Kak Riki, khususnya buat mereka. Dan khususnya di generasi Madani itu sangat luar biasa Kak Riki, khususnya organisasi-organisasi yang ada di generasi Madani itu benar-benar sudah mau berekspresi dengan luar biasa. Jadi bisa kalian lihat saja ada di podcast ini, ada di Instagramnya, Instagram. Itu sangat-sangat kreatif. Itu adalah salah satu bentuk kemerdekaan di sekolah karena mereka mau berekspresi dengan luar biasa Kak Riki. Oh betul. Bang Nur ini sebagai ketua Karang Taruna ya? Iya Kak Riki, alhamdulillah ketua. Ya, apa ketuaan? Alhamdulillah. Saya masih muda Kak Riki. Masih muda. Iya. Masih 21 Masih 21 ya. Tambah 7. Oh. Pokoknya banyak. Alhamdulillah. Kalau di luar sendiri? Kalau apakah tentang sudah merdeka? Di lingkungan khususnya di lingkungan saya itu sangat luar biasa merdeka sekali Kak Riki. Merdeka sekali. Cuman terkadang memang definisi merdeka adalah mau berpikir kritis, dan ini adalah PR besar buat teman-teman di Karang Taruna. Terkadang memang mereka sebenarnya harus berani berpikir kritis. Betul. Tentang ya kebijakan-kebijakan yang memang sebenarnya masih bisa diperbaiki lah. Karena kan memang seharusnya ada regenerasi buat anak-anak muda yang memang seharusnya mereka yang tampil. Jadi yang sudah tua ataupun sudah sepuh. Jadi ya lebih baik fokus saja untuk membimbing dan menemani adik-adik khususnya remaja untuk menjadi regenerasi selanjutnya. Oh seperti itu Bang Nur. Iya. Pertanyaan yang kedua ini mengenai nilai perjuangan yang paling penting untuk ditanamkan ke siswa gitu kira-kira atau apa? Remaja. Hal yang penting yaitu pertama adalah mau berekspresi Kak Riki. Mau berekspresi. Karena kan dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini terkadang malah membuat remaja atau siswa-siswa ini sebenarnya malah jadi mager. Padahal kan
dengan adanya teknologi mereka ini seharusnya bisa lebih berekspresi lagi. Ya, betul. Takutnya kan yang ada di generasi Gen Z ini dengan teknologi yang ada malah menjadi membuat mereka jadi lebih mager dan males untuk berekspresi. Padahal kan banyak sekali ya konten-konten yang mereka bisa buat untuk berekspresi dan itu menjadi wadah buat mereka. Tapi terkadang kan mereka malah lebih milih ke game daripada dengan aplikasi-aplikasi atau konten-konten yang lebih positif lagi. Jadi ya memang kalau anak-anak muda ini dia harus lebih ke melihat hal-hal yang mengandung edukasi itu perlu banget ya, karena kebanyakan di sini ya anak-anak rata-rata yang ditonton sama mereka gitu ya dibilang ada edukasinya enggak, tapi dibilang bermanfaat juga enggak ya jadi itu harus diiniin deh pokoknya, dikurangin lagi ya. Oke Bang Nur, siap. Tips buat anak-anak nih ya, buat remaja lah ya kan, dan generasi muda biar enggak dijajah itu kayak gimana tipsnya? Dijajah itu dalam kata saya mau mengartikan jajah itu di teknologi ya Kak Riki. Dan balik lagi saya mengingatkan anak-anak itu atau siswa-siswa atau remaja-remaja itu sekarang sedang dijajah, yaitu dijajahnya teknologi. Jadi lebih banyak dominasi teknologi sekarang tuh dan budaya asing Kak Riki. Budaya asing. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh, remaja-remaja sekarang tuh malah lebih hafal tentang dunia asing, K-pop ya, padahal kan budaya-budaya Indonesia tuh sudah banyak sekali Kak Riki. Dan mungkin mereka lupa tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Contohnya ya banyak ya konten kreator tentang yang nanyain tentang budaya, tentang yang ada di Indonesia, dan mereka tidak ingat, bahkan mereka malah lebih ingat dan hafal budaya asing tentang K-pop dan segala macam. Iya. Kalau modelnya kayak Virsa Basari, dia kan orang yang suka naik gunung gitu ya. Termasuk nggak nih? Karena beliau ini kan suka memperkenalkan keindahan yang ada di Indonesia atau budaya-budaya yang ada di Indonesia. Saya juga suka nonton yang tadi Bapak sebutkan, dan saya anggap itu adalah konten yang positif sekali. Sangat positif sekali, karena Bung Firza itu memperkenalkan dan melihatkan betapa indahnya Indonesia, dan Indonesia itu luas, nggak cuma ada di Cibinong doang Kak Riki. Betul. Di Indonesia itu lebih banyak lagi. Nggak perlu kita ke luar negeri Kak Riki, karena Indonesia itu lebih cantik daripada di luar negeri. Oke Bang Nur, kayaknya waktunya sudah habis gitu ya. Jadi kita closing aja. Udah ya Kak Riki. Iya, ini sudah closing. Ya karena waktunya juga udah jam segini. Pada intinya kita sebagai warga Indonesia, generasi muda itu harus lebih peka lagi teman-teman, dan lebih sadar lagi mengenai kemerdekaan di Indonesia itu seperti apa. Ya kadang orang kan walaupun kita generasi muda ya, misalkan anak-anak pelajar gitu, mereka juga butuh untuk berpikir kritis, karena bagaimanapun juga mereka adalah bukannya warisan sih, penerus kita gitu ya. Tentunya kita bakalan pengen banget ngeliat mereka itu lebih maju daripada kita yang sekarang. Sedikit closing statement dari saya Kak Riki, khususnya buat remaja-remaja, jangan mau berdiam diri saja dan jangan takut untuk mau berekspresi, karena Indonesia itu sudah merdeka. Jadi gak perlu takut lagi dengan berpikir kritis, mau berbicara dengan hal-hal yang benar, ya memang itu kebenaran, dan mau dan berani berkata salah karena memang itu adalah kesalahan. Cakep banget Bang Nur. Oke Bang Nur, kita tutup ya. Siap Kak Riki. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, kalau nggak ada lagi teman-teman, saya tutup.
Game Podcast, Sekolah Bersahabat dan Beradab.